어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Amarwati dengan NPM 22412013 dari kelas akuntansi 22A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen yang gunanya memudahkan pengelola perusahaan. Sistem akuntansi ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengelola data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan sistem akuntansi yang pertama ada untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Dalam perusahaan yang baru berjalan, sangat dibutuhkan pengembangan sistem akuntansi. Para perusahaan di bidang dagang, jasa, dan manufaktur sangat memerlukan pengembangan sistem akuntansi lengkap. Hal ini berguna agar kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua ada untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Seringkali sistem akuntansi yang berlaku tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, mutu, ketepatan penyajian, dan struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan usaha perusahaan, sehingga dengan sendirinya menuntut sistem akuntansi untuk bisa menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat dalam penyajiannya. Dengan struktur informasi yang lebih baik dan tepat dalam penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perusahaan. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Akuntansi merupakan pertanggungjawaban kekayaan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal pengembangan sistem akuntansi selalu digunakan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan perusahaan, sehingga pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat ada untuk melengkapi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Dalam hal ini, informasi dapat dijadikan sebagai barang ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, karena untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan sumber ekonomi lainnya. Jika pengorbanan untuk memperoleh informasi keuangan diperhitungkan lebih besar dari manfaatnya, maka sistem yang sudah ada perlu dirancang kembali untuk mengurangi pengorbanan sumber daya bagi penyedia informasi tersebut. Apa saja sih unsur-unsur sistem akuntansi itu? Yang pertama ada formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini, peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Contoh formulir adalah faktur penjualan, bukti kas keluar, cek, dan lain-lain. Yang kedua ada jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, lalu mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Contoh jurnal adalah jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan lain-lain. Bentuk jurnal yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jurnal penerimaan kas. Jurnal ini disediakan khusus untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Yang kedua ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini khusus disediakan untuk mencatat segala jenis pengeluaran kas. Yang ketiga ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit, pembelian secara kalau pembelian secara tunai itu masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Yang selanjutnya ada jurnal penjualan. Jurnal ini disediakan khusus untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara tunai dimasukkan dalam jurnal penerimaan kas. Yang selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal ini disediakan khusus untuk mencatat penyesuaian pembukuan,
koreksi transaksi, dan hal lain yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Yang ketiga ada buku besar atau general ledger. Terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening tersebut disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Yang kemudian ada yang keempat yaitu buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Sebagai contoh buku pembantu, piutang yang merinci semua data tentang debitur. Kemudian yang kelima adalah laporan keuangan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan harga pokok produksi, dan lain-lain. Contoh sistem akuntansi apa saja sih? Yang pertama ada sistem akuntansi manajemen. Tujuan dari akuntansi manajemen adalah memberikan informasi akuntansi kepada manajer untuk keperluan perencanaan, pengendalian, pengelolaan, operasi bisnis. Yang kedua ada sistem akuntansi persediaan atau inventory accounting. Sistem akuntansi persediaan artinya adalah sistem yang digunakan untuk merencanakan dan melacak tingkat persediaan serta kegiatan inventaris yang terkait. Sistem yang selanjutnya, yang terakhir ada sistem akuntansi non-profit. Sistem ini merupakan contoh sebuah sistem akuntansi untuk organisasi nirlaba yang memiliki ciri spesifik dari persyaratan pelaporan. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.